Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mala Aulia Hapsari dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Al-Irsyad Cilacap. Saya akan menjelaskan tentang daur litik dan laur lisogenik. Yang pertama adalah daur litik. Daur litik merupakan sel inang yang mengalami lisis atau hancur di akhir fase. Sementara fase lisogenik, sel inang akan tetap hidup beraktivitas atau membelah diri dikarenakan sel inang memiliki antibodi yang kuat. Lalu, perbedaan kedua pada daur litik tidak terjadi proses penggabungan DNA dengan kromosom inang. Karena selama daur litik, DNA atau RNA virus dengan cepat akan mengubah sel inang menjadi pabrik. Fase pertama pada daur litik yaitu ada tahap absorpsi, yaitu penempelan ujung pada ekor virus pada inang. Virus mempunyai reseptor protein untuk menempel pada inang spesifik. Setelah menempel, virus kemudian akan melubangi membran dari sel inang dengan enzim lisosim. Untuk tahap kedua ada tahap penetrasi, yaitu DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang dengan penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang yaitu asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap ada di luar dinding sel dan akan lepas dengan sendirinya sesudah tidak berguna lagi. Kemudian pada fase ketiga ada tahap sintesis atau replikasi. Terjadinya proses penghancuran DNA sel inang yang membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri lalu digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus bisa mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Tujuannya untuk membuat salinan asam nukleat virus, DNA atau RNA, yang nantinya akan membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Kemudian ada tahap perakitan. Pada bagian kepala, ekor, dan serabut ekor akan dirakit menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang sudah dibentuk akan diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa sampai 100 hingga 200 buah. Kemudian yang terakhir adalah tahap lisis atau litik. Kerja enzim lisosim digunakan juga untuk membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel selalu diikuti oleh pelepasan virus baru yang sudah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Kemudian ada siklus lisogenik. Pada tahap lisogenik, yang pertama ada absorpsi dan infeksi. Pada tahap absorpsi dan infeksi, virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Kemudian yang kedua ada tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, genom virus berintegrasi atau bergabung ke dalam sel inang. Kemudian yang ketiga ada penggabungan. Pada tahap penggabungan, genom virus bergabung atau berinteraksi ke dalam genom sel untuk membentuk profag. Kemudian ada replikasi. Pada tahap replikasi, polimerasi DNA sel inang akan menyalin kromosom inang. Sel kemudian akan membelah, sementara kromosom virus ditransmisikan ke sel anak. Genom virus di dalam profag bisa semakin bertambah apabila sel bakteri terus-menerus mengalami pembelahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.